bersama kami podcast Receh. Jadi kami di sini kedatangan beberapa bintang tamu, teman-teman kita sekalian. Jadi sini kami akan bercerita tentang sedikit bagaimana pendapat mereka tentang kuliah daring dan apa saja yang mereka lakukan selama daring di sini. Oke, bintang tamu pertama nih sih, perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Baik, perkenalkan nama saya Epi Nondasi. Baik, perkenalkan nama saya Puryanto Laya. Teman Ya, saya sebagai host ya, Soji Siwolombo. Oh ya, saya lupa, saya juga sih sebagai host yang kedua. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, lanjut. Saya dengar kalian lagi daring ya? Benar kan? Ya, Ini kegiatan kalian selama daring ngapain aja? Iya, iya. Kan teman-teman kalian yang lain kan udah banyak kesukaan ini. Nah, jadi kan ngapain masih menetap di dunia ini? Kegiatan kalian selama ini apa aja? Kok kamu coba Kegiatan saya lagi masih di dinas, salah satu kerja. Habis itu setelah selesai kerja saya tidur. Setelah tidur sorenya saya olahraga. Jadi kerjaan saya tiap malam saya main skater supaya tidak suntuk di rumah. Itu kegiatan saya. kalau kamu nih gimana? Sok. nggak ada ini, nggak ada kegiatan bantu-bantu orang tua kayak baru gitu. Ya palingan kerjaan rumah aja. Kalau Bung Epi gimana, Bung Epi? Saya dari pagi sampai sore kerja Oh, kerja di fotokopi ya. jadi setelah sore hari mau kuliah balik ke rumah. Nah, kalau boleh tahu itu fotokopi milik pribadi atau ini milik keluarga, usaha keluarga? Besar keluar kalau malam hari setelah selesai dari saya olahraga main futsal dia mau Oman mola ya. iya rame. Emang tubuh kan juga ikut perlu olahraga kan? Hah? Tubuh juga perlu olahraga biasanya. Berarti kalau kami mau sama abang aja ya. Bisa lah kadang-kadang itu positif. Sekarang dunia sekarang Puryanto nggak ada yang namanya gratis. Iya, itu yang kita dibayar. Tapi kalau mau cepat bisa terbantu. Mantap, mantap. Nah, terus selama dari ini gimana nilai kalian? Apakah nilai kalian itu bagus atau jelek selama dari ini? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih nilai saya yang mulai dari semester 1 sampai semester 3 ini makin naik ya grafiknya. Iya, dari semester 1, semester 2, semester 3. Tapi menurutku sih biasa aja ini karena kalau masalah dari ini sama tamuka itu beda sekali karena kalau dari ini kan ada jawaban di Google. Terus itu apa yang disampaikan oleh dosen itu macam nggak tersampaikan sama kita nggak tertanam apa yang bilang dosen Oh itu. ya, tidak 100% ya yang Iya. disampaikan itu masuk. Berbeda dengan tatap muka langsung. Berarti kalau PTM lebih jelas ya, dan Iya, enak. itu dia. Biasanya nggak ada. Kalau ini kayak mana? Tanggapannya? Bisa saja sih ya lumayan dengan nilai. Cuman karena seperti yang dibilang Cepi tadi, cuma karena daringnya makanya nilainya bagus. Kan kalau tatap muka belum tentu ya kan. Iya, betul. Kamu Gimana? Gimana? aman. Kalau di tahun ini juga saya aman-aman aja sih. Nggak pernah turun, nggak pernah naik. Tetap sama kanan. Tetap stabil berarti Jovik ya. Nilai Kalian selama daring ini bagus lah bisa dibilang. Lumayan bagus lah ya, nggak Nggak ada yang mengecewakan kan? ada mengecewakan. Intinya bisa lah dipakai. Bisa dipertanggungjawabkan gitu, bisa Iya, dipertanggungjawabkan ya. Dibawa kemana-mana. Berarti kalau masalah tugas sama kayak gimana bilangnya ujian tes kayak gitu, terus praktek-praktek kan gimana? Soalnya kan otomatis kan pasti ada kegiatan kelompok kan, kunjungan. Ini kalian ngapain? Maksudnya kalian itu terkonfirmasi sama dosennya atau gimana? Itu biasanya sih dari komtiknya. Dari konfirmasi. Iya, kita memberitahu kepada komtik bahwasanya kita saat ini masih dunia. Jadi nggak bisa langsung bertemu teman-teman yang lain kayak teman-teman dunia dan kalau misalnya ada kelompok untuk mau diselesaikan, jadi nggak bisa kita gabung dengan kawan-kawan yang lain dan jadi bisa begini saja.
ini tugasnya. Masih berarti tidak semuanya ya teman-teman kalian satu jurusan satu kelas itu langsung ke Medan ya. Berarti masih ada lagi yang tinggal di situ. Iya, karena dari inilah yang mau juga ke sana. Nah, belum Kalau lagi ada keluar biaya keperluan makan kan, baru iya. ya tempat tinggal gitu. Ada pertanyaan lain ya. Memang maksudnya yang ditanyakan sama netizen tentang daring. Nah, jadi kami minta nih tanggapan kalian tuh gimana tentang daring ini? Oh, boleh. Coba siapa juga yang paling ganteng ya? Oh enggak, biasanya Mangga tinggal dulu. Yang cantik lah, yang cantik lah. Tadi kan udah orang. Ya, Ini saya mah. siapa? Ini tanggapanmu tentang daring ini bagaimana? Bagus apa enggak? Itu sih bagus nggak bagus ya. Karena Oh, berarti ini 50-50 lah. iya, karena kan khusus saya sendiri kan belum pernah itu kan ya tetap muka. Jadi kan saya belum tahu kayak mana penilaiannya kalau sebenarnya tetap muka itu kayak mana sih. Karena selama ini masih daring ya udah enakin aja. Nah, caranya jadi Iya. Jadi kalau soal kayak mana kalau lagi luring ya udah sama dijalanin aja juga. tapi nanti kalau saya udah PTM harus diselesaikan lagi ya. Iya. Karena beda prosesnya dengan yang daring. Iya. Kalau Epi gimana? Apa? Tanggapannya Tanggapan apa ini? tentang daring ya bagus sama enggak? Kalau tanggapan saya menurut daring ini ya, karena makin majunya teknologi, ini daring ini juga berguna. Mengenal yang namanya itu zaman. Bisa kita apa cari solusi yang lain di internet tentang apa yang diberikan oleh dosen kita mengenai tugas. Jadi leluasan kita. Jadi wawasan kita ini ya semakin bertambah karena kita mencari informasi bukan satu sumber saja. Iya, bukan hanya di buku. Di internet kan makin hari makin banyak informasi. Ya, jadi kita pun kalau memilihnya tuh harus bagus-bagus harus bijak. Iya, makanya jangan terjerumus ke dia hal-hal negatif. Nah, betul sekali kawan. Karena banyak sekali ini fenomena anak-anak muda nih yang rusak. gitu. Iya, salah menggunakan media internet, Iya. memanfaatkan internet dengan hal yang salah. Benar. Florianto bagaimana? Ya kalau menurut saya sih lebih bagus sanksi tetap belajar Tatap muka. soalnya contohnya gini ya, dosen kan memberikan materi, jadi di saat dosen itu memberikan materi kan bisa langsung dijelaskan ya. Kalau daring kan ya bisa ngambil juga dari Google materinya, tinggal dikirim di GCR abis itu udah selesai, nggak dijelaskan lagi. Berarti seakan-akan daring ini kita ini nggak perlu bertanggung jawab dengan yang kita jawab. Ya. Ya aku aja sih kalau dikasih pertanyaan langsung cari Google aja, udah copy kirim pasti. Praktek. Itulah untungnya dari juga. Di situ dari ini juga kita bisa gimana-mana bisa tempat ya. Nggak harus bukan di rumah ya. Bisa di rumah Kalau kalau kita bisa di tempat yang mana aja. Iya, itu susahnya kalau kita lagi tempat kita lagi posisi kita lagi itu Lagi nggak tempat yang nggak ada jaringan, itulah susahnya. Oh itu sebenarnya berarti ya. Jadi kalau daring ini jaringannya harus stabil gitu Bang. Itulah, apalagi di pelosok-pelosok kan. Ya, Ketika nanti dosen masuk Zoom, tiba-tiba aja ketanya, kenapa keluar nih? Padahal mahasiswanya lagi nyari-nyari jaringan. Itulah susahnya usaha masalah ke daring. hutan. Jadi mungkin mereka berpikiran bahwa kita tuh tiba-tiba saja keluar ke Iya. tempat. Apalagi kalau dosennya itu bertani kan, bertani seperti kita. Enak, jawab dulu. Tiba-tiba mati kameranya ngelek ya. Karena jaringan itu. Jadinya prasangka itu kan bukan kita yang sengaja, itu kan karena dari jaringan sana nggak bagus. Kondisi lah. Kondisi jaringan di daerah tersebut kurang memungkinkan. Oke, jadi teman-teman selama kalian daring di sini, kalian sebelumnya sudah pernah pergi ke kampus? Kalau misalnya kalian udah pergi, terus kalian ngapain aja? Tidak ada yang diurus, mungkin ngurus berkas atau pergi ke rumah, atau ada pernah ke kampus ya? Iya. Nah, kalau ini sih gimana? Itu pernah ke sana. Di kampus tuh cuman kemarin sempat ngisi berkas. Ada yang berkas. Iya, ngisi berkas terus nyerahin Itu berkas dalam rangka apa? Berkas dari apa? apa namanya Dinas pendidikan. Oh, Buat- kayak transisi lagi Iya. ya. Terus kalau Bang Evi bagaimana? Gimana? Aku sendiri sih
aduan kegiatan seperti UKM, ketemu sama ketua UKM dan kawan-kawan, bahkan pernah ikut juga sama orang Pak Arman juga untuk mana itu saya lupa juga. Nanti pokoknya ada kegiatan gitu ya. Iya, Kegiatan. kami dokumentasi gitu. Iya, iya. Kalau Kori gimana? Pernah kayak kisaran 2 bulan lah. Cuman kemarin itu lagi di kampus ini kegiatan UKM, habis itu bareng sama kawan. Itu aja. Berarti kalian ini rata datang ke sana nggak masuk terus nggak ketemu sama semua nggak lah. Ada beberapa dosen ya. Iya, yang Ada Karena kepentingan aja kayak ngurus berkas itu kan. karena dibatasi, bukan juga dibatasi untuk apa, untuk ketemu, karena masalah COVID ini kan. Ya. Jadi enggak semua mahasiswa itu bisa masuk ke dalam tempat prodi. Oh jadi ada pembatasan gitu, nggak boleh rame-rame. Iya. Ya, masih ada lah. Paling Namanya juga kan kampus kan kita harus mematuhi Protokol protokol. kesehatan ini. Karena saat kami ke kampus itu masih ada namanya COVID-19. Iya. Takutnya kan ada nanti mahasiswa yang kena COVID-19 Yang terpapar, jadi kan? tersebar. Iya. Iya betul. Baiklah, sebagai penutup dari kegiatan podcast lecture kita, kami masih punya satu lagi pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir lah sebagai penutup dari acara kita. Jadi pertanyaannya ini, ini alasan kalian kuliah apa? Terus nanti kalau kalian tamat, tujuan kalian ke depannya itu bagaimana? Kan rencana cari kerja tuh di mana kalau lagi tamat? Apakah menjadi PNS atau mungkin kerja di perusahaan gitu? Tanggapan Bang Furi gimana? Tujuan saya kuliah dulu satu mengembangkan pendidikan, Ya itu wajib sih. biar lebih leluasa lagi. Habis itu meningkatkan martabat keluarga. Habis itu nanti kalau udah sukses, mudah-mudahan cepat sukses lah ya. Dan nanti rencana saya jadi YouTuber. Itu mudah-mudahan lah bisa tercapai. Nah, itu ke depannya ada rencana habis tamat mau jadi YouTuber gitu. Iya, jadi YouTuber. Ini YouTuber dalam rangka apanya kan banyak sekarang kan konten-konten YouTuber kayak gitu. Ini Mas Furi ini YouTuber apa? Membuat konten vlog atau travel atau game pendidikan gitu. Saya juga kan hobi games kan. Games yang paling populer sekarang adalah domino yang memain skater. Oh berarti ini mengarah ke konten gaming gitu ya? Ya, nanti ada juga pound games. Iya, siap. Bagaimana kalau kami tanyakan sama Bang Eki tanggapannya gimana? Tanggapannya tentang Iya. dia perkuliahan dan tujuannya gitu. Tujuan saya untuk kuliah itu pertama untuk membangunkan kedua orang tua dan keluarga. Tapi setelah saya tamat nanti, itu mau melamar lagi. Wah, Kalian doakanlah supaya apalah. Amin. Karena kendala kemarin itu masalah tinggi sebelumnya. Karena tinggi badan saya kurang memenuhi, jadi situlah kendala saya kemarin kala situlah awal-awal. Belum juga memulai sudah terkendala duluan. Iya. Gara-gara hati. Doakanlah kalau selesai nanti bisa melamar Amin. lagi. Berarti sekarang udah tinggi ya Bang ya? Lumayan lah, intinya bukan tingginya ke samping. Itu aja sih. Kalau ini tanggapan hari ini sih gimana? Tujuan kuliah dan gimana kedepannya habis tamat? Ngapain? Ya, yang utama kan pasti dari orang tua. Ya, Terus tujuan itu ya semua lah ya kan, pasti mengasah bakat ya sama bidang lembu pendidikan. ya. Terus kalau contohnya tamat nanti ya sih cari kerja ya kan, cari kerja intinya, dan mau jadi apa namanya, Dan inginkan lah. yang diinginkan. Berarti nggak sesuai dengan. Berarti kan ini maksudnya tujuan ini nggak selamanya harus sesuai dengan
proses itu satu hal. Pokoknya yang betul-betul dingin kan nggak mungkin kan. Iya. Ada lagi juga Gimana skillnya masing-masing? Apa itu? kalau misalnya saya nggak apa ya di cerita saya tadi Ya. saya kan berusaha kalau misalnya di Indonesia Selatan apalah kan di Indonesia Selatan ini kan kita ini yang apa yang sarjana kadang-kadang punya dipergunakan Ya. kira sekali penerimaan apa Dengan kita ini tidak berkembang. Iya. ya itulah Masalahnya. nantinya lah bawa buka usaha nanti kita cari peluang yang apa lah Yang besar belum- lah, ya, yang masih minim atau yang masih belum pernah ada di Ya, siap, selatan. betul betul. Ini bisa di apa ini? Dicontoh. Nah, Kalau dalam pengusaha sukses. Amin. Ya, Semoga Terkabulkan. Semoga doa-doa abang, doa-doa kita. Ya, Ya, amin. mudah-mudahan lah semua tujuan yang ingin kita capai bisa lah. Iya. Kita bukan dari Tuhan. Capai juga. Segera mungkin. kami mau bertanya boleh nggak sama para host kami? Oh ya betul, silakan boleh saja. Mana tahu kan ada juga pengalaman kalian selama dari ini kan. Gimana juga tanggapan orang abang-abang ini, orang host gitu ini? Tanggapan dari Oci dulu. Gimana? Kalau saya sendiri sih daring ini mengecewakan sekali. Kenapa? Pertama, di kampus saya sendiri itu banyak kegiatan. Salah satunya UKM udah mulai aktif kan. Nah, terus beberapa juga ada kegiatan praktek. Salah satunya kunjungan ke beberapa daerah. Maksudnya kunjungan ke beberapa, maksudnya kayak kunjungan ke beberapa Tempat. Iya, tempat gitu kayak TVRI gitu. Maksudnya belajar. Kan kita kan saya sendiri kan ambil ilmu komunikasi. Jadi saya butuh pembelajaran langsung ke apanya TKP gitu. ada langsung ke Sekalian tempatnya apa gitu ya. kan belajar sama senior presenter gitu. Iya, iya. Jadi menurut saya daring ini kurang efektif. Ya walaupun efektif sih kalau dalam belajar jauh gitu kan kita lebih gampang. Tapi kalau seandainya lebih simpelnya kan kalau seandainya kita tatap muka, kita saling mengenal sama teman-teman. Oke, saya lempar ke saudara saya. Kalau menurut saya sih tanggapan saya selama daring ini ada untungnya dan ada ruginya juga. Pertama kalau ruginya menurut saya tuh memang terkadang materi yang disampaikan sama dosen itu kadang bisa ditangkap, kadang enggak. Karena kadang ada karena ada dosen kadang memberikan materi menjelaskan, tapi ada juga yang menyerahkan materi ke kita, tapi menurut kita baca doang. Nah, jadi itulah kadang untungnya. Terus kendala jaringan kan tahu lah di sini jaringan kurang bagus. Ya, apalagi masih pendalam. Ya, Apalagi kita ini jadi jaringan di sini kita ya harus inilah harus cari-cari tempat yang bagus. Nah, terus kalau untungnya menurut saya sih untungnya untuk dari ini pertama ya untuk uang tempat tinggal keluar lah untuk sementara, uang makan nggak keluar. Nah terus kalau daring kan misalkan saya habis kuliah nih jadi ya bisa bantu orang tua di sini untuk kerja ya kerja rumah gitu, entah cuci piring, sapu lantai, pokoknya pekerjaan rumah. Jadi itu sih menurut saya untung dan ruginya belajar dari kurang dari. Oke, jadi ya sekedar ini saja cerita kami tentang podcast kami yang podcast receh yang kami ceritakan sama teman-teman semua. Mungkin pengalaman kami di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan dan kami bagikan kepada teman-teman. Untuk itu